Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di hari yang ke berapa ini? Ke-11 ya, udah 11 hari kita puasa ya. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga hari ini alhamdulillah semuanya ya, sehat semuanya ya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ya, setelah kita membahas tentang terjadinya peperangan antara orang Islam dan kaum kafir, ya, kemudian Allah menolong orang-orang Islam sehingga kemudian memenangkan peperangan. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang kesenangan manusia. Ya. Manusia itu punya syahwat, punya kesenangan. Ya. Zuyyina lin-nasi, kata Allah, manusia itu dihiasi. Ya. Dengan apa? Hubbus syahwat, dengan senang ya, terhadap sesuatu, kesenangan ya, terhadap hal-hal yang apa? Hal-hal duniawi ya. Minan nisa ya, senang terhadap wanita, perempuan ya. Wal banina, dan anak-anak keturunan ya. Wal qanatiril muqantarah, dan apa? Harta tertimbun yang bertumpuk-tumpuk gitu, yang banyak ya. Minaz zahabi, dari emas ya. Jadi emas itu kan berasal dari dalam bumi ya, digali, ditambang ya, kemudian diolah sehingga kemudian apa? Kita bisa pakai ya. Kita bisa simpan emas itu. Wal fiddah, dan perak. Ini barang-barang tambang yang berada di dalam bumi. Kita senang terhadap emas, perak ya. Wal khailil musawwamati. Wal khail itu makna aslinya apa? Kuda. Wal khail itu kuda ya. Al musawwamah ya, yang kuda pilihan gitu ya. Kalau bisa dimaknai kendaraan yang bagus, karena zaman dulu itu kan kendaraan manusia itu kan salah satunya memakai kuda tunggangan tuh. Wal an'ami, dan hewan ternak. Wal hars, dan ladang, sawah, tanah gitu ya. Nah, kata Allah, manusia itu senang
kepada wanita, kepada anak-anak, ya, keturunan nih, kepada harta yang banyak bertumpuk, ya, baik itu berupa emas, ya, benar ya, pada suka emas kan, ya, orang senang kan kalau punya emas, ya, ya, gitu. Terutama perempuan, kalau perempuan kan senangnya emas, ya, itu ya, ya, ya. Makanya pakaiannya emas, ya, pakainya emas gitu. Kalau laki-laki kan nggak boleh pakai emas, ya, haram. Jadi kalau laki-laki kita, ini laki-laki, itu haram memakai perhiasan emas, ya, kalian harus paham. Kalungnya emas, ya, cincinnya emas, ya, gitu. Apa, anting, pakai anting emas. Ya, laki-laki pakai kalung aja itu masalah itu, ya, walaupun bukan emas, benar nggak? Kenapa? Karena yang suka perhiasan itu perempuan. Jadi kalau ada laki-laki yang suka memakai kalung, gelang, anting-anting, itu ya dipertanyakan kelaki-lakiannya. Ya, harus paham tuh. Ya. Jadi kalau ada laki-laki nih, ya, kemudian pakai kalung, itu dipertanyakan kelaki-lakiannya. Kenapa? Karena yang suka memakai kalung, ya, ini anting, gelang, itu perempuan. Kodratnya begitu. Ya, jadi nih, Bapak sampaikan pada kalian. Jadi kalau ada laki-laki, ya, pertama nih ya, laki-laki tidak boleh memakai perhiasan emas. Itu haram tuh, jelas. Ya. Dari sisi hukumnya tuh nggak boleh gitu. Pak, itu ada orang pakai kalungnya emas, dosa itu dia. Ya, pakai cincin emas, dosa itu. Pakai cincin kawin, ya, ini hati-hati. Kalian nanti kalau nikah, ya, cincin kawinnya emas gitu, terus kalian pakai yang laki-laki, itu dosa itu. Kenapa? Karena emas. Ya, yang boleh pakai emas itu hanya perempuan. Ya, gitu ya. Kemudian diteliti secara medis. Kenapa sih kemudian ya, nih Islam mengharamkan laki-laki untuk memakai emas? Kenapa? Sebabnya diteliti. Ternyata ya, kalau nih kita pakai emas, itu nanti ya dalam tubuh kita itu ada sesuatu yang mengendap, ya, masuk ke dalam darah kita. Kalau tidak dibuang, itu bisa jadi penyakit bahaya. Makanya kemudian apa? Kalau perempuan boleh pakai emas. Kenapa? Karena kalau perempuan ada apa? Siklus apa? Menstruasi, head, yang kemudian dibuang tuh darah kotornya. Tuh, ini diteliti nih oleh para peneliti ya, ilmuwan. Kenapa sih Islam mengharamkan laki-laki tidak boleh pakai emas? Ternyata begitu. Kalau kita pakai emas, itu nanti ada kandungan, ya, dari emas itu yang kemudian masuk ke dalam tubuh kita, yang kalau tidak dibuang itu bisa bahaya, jadi penyakit. Nah, kalau laki-laki kan nggak mens, nggak head, ya, itu makanya bahaya. Makanya Islam kemudian melarang, ya, nih kita laki-laki itu memakai emas. Haram loh, dosa.
Artinya kalau kita pakai dosa berarti. Dan ternyata dari hasil penelitian ditemukan seperti itu. Ya, tapi kalau perempuan boleh pakai emas. Kenapa? Karena tadi ada siklus menstruasi. Ini kalau dari sisi ilmiahnya begitu. Ya, masuk ke dalam darah, ya kemudian kan dibuang. Kalau perempuan dibuang tiap bulan. Kalau laki-laki kan nggak head. Ada laki-laki yang head. Itu bukan laki-laki, gitu ya. Apa itu namanya? Perempuan. Ya, nanti tangannya begini dia. Ya, jadi itu ya. Itu yang pertama, haram laki-laki itu pakai emas. Ya, kalau perempuan boleh, perempuan makanya di mana-mana yang pantas pakai perhiasan ya perempuan, karena perempuan memang suka, kodratnya tuh begitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya tadi, kalau ada laki-laki yang suka pakai kalung walaupun bukan kalung emas, ya tadi gelang, anting-anting, ya itu menyalahi kodratnya sebagai laki-laki. Ya, ini kalung, tangan udah, kalung udah, gelang udah, di sini udah, akhirnya mana yang belum ya? Sumur. Ya, sumur ini. Oh ini ya. Sumur udah ya habis nih di sini nih, di atas mata. Kalian pernah ada orang nindik di sini apa namanya? Tindik tuh. Uang nyusahin dewek baik. Itu kan sakit, cocos gitu. Ya. Itu menyiksa diri sendiri. Itu berbuat dolim dia pada dirinya sendiri. Keren pak, keren apa? Beli apa? Uang lanang gua kalung lu keren jadi. Keren apa? Sinting gitu. Ya, itu. Iya, kenapa? Karena kodratnya laki-laki itu gak pakai kalung, gak pakai gelang, gak pakai anting. Jadi kalau ada laki-laki pakai kalung, kayak uang. Kalian yang bilang kayak uang sinting katanya. Kayak perempuan. Ya, kalian mau dibilang perempuan? Alay gitu. Gitu ya. Jadi kalian jangan tertipu kayak gitu. Keren pak, keren apa? Beli apa? Ya gitu, gaya-gayaan gitu ya. Ya gitu. Jadi ini ayat tentang manusia itu tadi memiliki kecenderungan untuk menyukai sesuatu. Ya gitu. Menyukai perempuan, kalau laki-laki, kalau perempuan menyukai laki-laki gitu ya. Kalau laki-laki suka ke perempuan, kalau perempuan suka ke laki-laki, itu kodratnya begitu, normalnya begitu. Yang nggak normal apa? Laki-laki suka laki-laki, suka gitu. Atau perempuan suka kepada perempuan, normal beli normal. Itu penyakit itu. Ya. Zaman sekarang tuh pada aneh-aneh gitu ya. Benar enggak? Lah perempuan masih banyak ya. Demennya karo lanang. Ya. Sama yang perempuan juga. Laki-laki masih banyak. Kok demennya karo wadon. Ya, kan aneh, zaman kebolak-balik. Ya, termasuk itu tadi ya. Memakai sesuatu kan harus ngerti itu ya. Dari sisi agamanya seperti apa? Karena manusia itu diciptakan berpasang pasangan. Ada laki, ada perempuan. Ya, ada hitam, ada putih. Ya, ada langit, ada
bumi berpasang-pasangan, seimbang. Ya. Bakal lanang karo lanang ya beli imbang. Ya, gitu ya. Wadon karo wadon. Ibe sih. Balik-balik zaman sekarang mulai banyak gitu. Ya kan harus bisa tuh yang milih ya yang benar. Artinya kalau wadon sama wadon ya salah pilihannya. Matanya wis beler deleng. Padahal wadon tapi senangnya karo wadon. Matanya wis dijelas gitu ya. Ya, jadi itu ya. Gitu. Dan ya semakin mendekati kiamat kan orang matanya kayak wis pada apa lamur kabeh gitu ya. Itu. Nah, ini dijelaskan sama Gusti Allah, jadi manusia itu suka ya terhadap kesenangan duniawi. Anak, ya orang punya anak banyak, anak saya hebat banyak, gitu ya, anak selosin, ya, kayak gelas. Boleh tapi ya boleh aja nggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah menyombongkan. Nih saya punya anak banyak, ya bisa nggak apa gawe tim sepak bola, ya, gitu ya, gitu. Nah kan seneng juga orang punya anak kan seneng, ya benar nggak? Iyalah seneng. Normalnya. Nah sekarang banyak orang nggak normal, dikasih anak dibuang, dikasih anak diapain? Aborsi, segala macam, rusak. Zamannya wis rusak, ya itu. Wal qanatil muqantara tadi ya, apa namanya? Barang-barang tambang ya, emas, perak, terus kendaraan ya, kuda kalau dulu ya, kalau sekarang inilah mobil ya, kan senang untuk punya mobil. Wih, mobilnya ya jalan tuh langka suarai gitu. Wah, terus apa namanya, kinclong gitu ya, kinclong ya. Wal an'am, dan hewan ternak ya, hewan apa namanya, wedhuse pirang-pirang, sapi akeh ya, keboe pirang-pirang ya. Itu apa, manusia tuh senang ya punya yang begitu ya. Kemudian wal hars, dan punya apa, sawah, ladang, tanahnya di mana-mana gitu ya, kan senang ya manusia. Nah tadi itu satu hal yang normal. Yang nggak normal itu ketika apa? Ketika kemudian manusia sombong, ketika memiliki itu semuanya, gitu ya. Boleh apa? Saya punya tanah banyak, boleh aja. Yang penting sumbernya, caranya dari sesuatu yang halal, ya. Bukan kemudian dari mengambil hak orang lain, gitu ya. Dzalika mataul hayatid dunya, kata Allah. Nah itu semuanya ya, itu tuh perhiasan ya, perhiasan itu sesuatu yang ring ting gitu, kayak mengkilap gitu, seneng mata, memilaukan mata gitu ya. Kesenangan dunia, perhiasan kehidupan dunia ya, semuanya itu tadi tuh ya. Ada emas di situ, ada perak di situ, ada apa namanya, anak-anak di situ, ada perempuan di situ, ada apa lagi, ada harta yang banyak, ada yang hewan ternak ya, kemudian tanah, ladang, sawah ya. Itu semuanya adalah perhiasan dunia ya. Dan hati-hati aja ketipu ya. Pengen duitnya pirang-pirang ya, korupsi, ketipu berarti dia ya, gitu. Boleh kita punya sesuatu tapi harus benar caranya. Nggak boleh kemudian apa, melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah itu adalah tempat yang apa,
tempat kembali yang terbaik. Karena kita semuanya akan balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh senang terhadap tadi ya dunia tadi, tapi caranya yang benar untuk memilikinya, kemudian menggunakannya juga yang benar. Punya duit ya aja digegem derek baik ya. Nih jadi orang yang dermawan, suka ngasih, suka bantu, suka nolong. Gitu ya. Karena kita semuanya nanti akan balik kepada Allah. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Punya emasnya 10 kilo ya. Nanti akan ditanyain sama Gusti Allah, emasnya nggo apa? Disimpan baik Gusti, beli dizakati ya. Wah kok nikahnya jadi setrika ya. Emasnya nggo nyetrika apa? Nyetrika awak boyoke disetrika ya, semuanya badannya disetrika ya. Orang-orang yang kemudian nih punya emas, kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, kata Allah gitu, nanti di sana akan Allah tadi jadikan dia setrika. Setrika itu nanti akan tadi menyetrika tubuhnya. Ampun, sakit mati ya, nanti urip mani, setrika mani ya. Kayak laundry kan ya. Jadi anak malaikat sih tugasnya ngelondri gitu ya, nyetrika wong gitu ya. Kenapa? Karena tadi semasa hidupnya dia punya emas, tapi emasnya tidak dikeluarkan zakatnya. Dia pelit, dia disimpan baik, itu ya, tidak digunakan untuk apa? Untuk bantuin orang, ya menolong tetangganya, menolong saudaranya, gitu. Ditumpuk-tumpuk baik duitnya, gitu ya. Itu nanti akan apa? Akan mendapatkan tuh orang itu siksa yang amat pedih di dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu ya nih penjelasan dari ayat ini bahwa boleh manusia itu suka terhadap perhiasan dunia tadi ya, harta segala macam itu boleh, tapi yang benar, caranya yang benar, menggunakannya juga harus benar ya. Itu ya. Kemudian yang perlu nih diperhatikan itu tadi, laki-laki tidak boleh pakai emas, haram, dosa ya nih. Kemudian tadi laki-laki yang pakai kalung, pakai gelang, pakai anting ya, itu dipertanyakan kelaki-lakiannya karena menyerupai wanita. Jadi mungkin dalam dirinya badannya laki-laki, tapi isinya perempuan, gitu ya. Makanya hati-hati ya kalian, jangan ketipu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.